خصوصيته في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا رحمة نبينا وقال الإمام الإسلام سيد النبي وآلنا بسنة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لساني والحمد لله القادم الأول والآخر الذي التحول والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه ومن تبع سبيله الحق والمعتد والمعروف على بالوجوب المعرفة والواجب لله وعزيز نصيب اللهم يرضى لمن بالك وخالق من الخلق بالله وخالق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hadina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum bid dharain. Amin. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib orang lain ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarak ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita bersama dan sunat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian sampai nanti waktu isya kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barokah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan, kealpaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitu al-a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saya aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah selalu kepada keberkahan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Hidayatus Shalihin yang artinya petunjuk bagi orang yang ingin menjalani jalan akhirat untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang menjauhi maksiat yang zahir, yaitu menjaga 7 anggota dari segala maksiat, yaitu pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat yang keempat tangan, yang kelima kaki, ya, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Kita masih membicarakan bagian yang pertama, yaitu memelihara mata. Mata diciptakan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang menambah nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Ialah iman, melihat orang-orang yang soleh, melihat orang ahli ibadah, melihat sesuatu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nampak di mata hati kita ialah wujudnya Allah yang sempurna lewat makhluknya. Jaga mata kita daripada melihat perempuan yang halal. Alih badan kita di akhir zaman memelihara pandangan, apalagi kita juga keluar rumah, maka awak pasti terlihat. Oh ya, ini pun tak usah di luar rumah, di dalam pun banyak penglihatan lewat HP. Ya, karena mata apabila kita gunakan untuk melihat perempuan yang halal yang menambah dosa ini menambah gelapnya hati. Hati apabila bertambah gelap, cepat pusat, karena nikmat di dalam hidup, rezeki
bertambah susah rezeki, ya. Dan kemudian juga ulang penglihatan kita daripada melihat orang muslim dengan pandangan hina, jangan, ya, hinakan lawan orang lain. Makanya memandang seseorang itu dengan pandangan sempurna, pandangan yang baik, memandang orang dengan pandangan yang bagus dan baik-baiknya yang dilihat. Jangan memandang keaiban, kekurangan orang lain. Maka apabila mata kita menggunakan memandang kepada orang lain dengan pandangan yang kurang, manusia ini sebenarnya ada tapi dilarang mencari dan melihat kekurangan orang lain. Apabila kita sedang melihat kekurangan orang lain, di hati kita timbul prasangka jahat. Nah, prasangka jahat ini membawa su'ul khatimah. Nah, bahayanya iman dicabut oleh Allah. Waliyadzubillah. Pandanglah orang lain dengan pandangan yang baik. Pandanglah orang lain dengan pandangan yang bagus. Pandanglah orang lain dengan pandangan sempurna. Memandang orang lain pandangan yang sempurna, memandang diri sendiri pandangan serba kekurangan, supaya kita ada timbul prasangka yang baik. Prasangka yang baik ini membawa kita husnul khatimah. Akhir hayat kita mati dalam keadaan beriman sempurna. Ini yang diharap. Ya, akan diharap dalam akhir hayat kita. Ya, harapan orang yang beriman. Yang ketiga, engkau boleh harapkan daripada melihat kepada orang muslim dengan menghinakan dia. Yang keempat, engkau boleh harapkan daripada melihat dengan dia kepada segala aib, kekurangan. Karena ada sempurnanya manusia. Ya, yang sempurna para nabi yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang maksud. Tapi ya disempurnakan juga oleh Allah. Yang sempurna hakiki tetap Allah. Nah, ada berdosa Nabi dan Rasul, ya, malaikat menjelaskan misi nafsu. Nah, selain dua kelompok ini ada kekurangan, ada keaiban. Wali, makanya wali itu bukan maksud tadi mampus, bisa salah, cuma cepat kembali, ya, cepat taubatnya. Nah, ada kita ini banyak salahnya, lambat taubatnya, ya. Nah, jadi hati-hati jangan memandang aib. Kita bila nak mencari aib orang lain, kada sampai semenit dekat. Pian kita dia nak mencari aib dulu, nampak benar. Tapi disuruhlah mencari aib orang, kada disuruh. Sarabanya kita ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekhilafan. Allah sudah menyatakan innal insana lazalumun, sesungguhnya manusia sungguh ialah orang-orang yang sangat zalim. Makanya kalimat yang paling dicinta oleh Allah di saat sujud terakhir kita menghadap kepada Allah, merendahkan diri kita lawan Allah. Jangan tinggi, yang besar, maha segala-galanya hanya Allah. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bagus dalam kitab Minhajus Saniyah, wasiat Rasulullah. Hamba yang paling dicinta wahai Imam Ali oleh Allah adalah di saat sujud dia membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya mulut sangat zalim terhadap diriku. Maka semestinya dipandang, digunakan untuk memandang supaya kita bertambah syukur terhadap nikmat Allah. Memandang menambah iman. Kita kebanyakan memandang
malah melembahkan iman. Memandang terhadap sesama semestinya kita memandang mencari kelebihan orang, tapi nanti sering lihat keaiban orang, sehingga hati banyak perasaan buruk lawan orang, banyak perasaan yang tidak bagus perasaan. Maka ini semuanya mengakibatkan su'ul khatimah. Dan Allah berikan hidayah taufik kepada kita. Ya mudah dimudahkan mata kita untuk memandang sesuatu yang lebih pada orang lain. Senang memandang pada diri kita pandangan yang serba kekurangan. Ya, jadi bagus dibaca Rabbi ini dalam nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalah saudara? Menghafalnya. Ya, kemudian bagus dibaca ya ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Artinya ya Allah tunjuk di jalan yang benar. Mohon Allah kabulkan di dalam sujud, maka pada saat sujud itu yang paling dekat lawan Allah. Ya, paling dekat lawan Allah di saat hamba Allah sujud lawan Allah. Minta jalan yang lurus, jalan yang benar. Mohon Allah kabulkan. Bersyukur luar biasa. Ya, sembahyang, jujur, nuntut ilmu yang benar, jangan berumah tangga benar, berjual beli bermuamalah yang benar. Sebab macam-macam Allah mewujudkan membenarkan segala perbuatan kita, timbul ringan kaki kita melangkahkan ke majelis. Kepingin hati ingin melihat kekurangan keaiban kita pada diri kita. Ya, karena yang paling gampang kita hendak melihat kekurangan keaiban kita di majelis. Di majelis ilmu. Imam Ghazali juga sudah memberikan jalan dalam kita untuk ilmu supaya kita dapat tambah nampak kekurangan kita. Nah, kemudian selanjutnya ada pun telinga itu telinga ulangan kedua. Ya, maka yaitu dijadikan dia bagimu supaya mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Nah, banyak-banyak telinga mendengarkan kalam Allah, Al-Quran. Ya, saya itu di rumah, di mobil, ya banyak-banyak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dan mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan hikmatul aulia, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada makrifat lawan Allah. Nah, di mana lagi ya? Ada di majlis di sini. Banyak menggunakan pandangan kita ini supaya menambah-nambah rajin ibadah, supaya menambah-nambah cinta lawan Rasulullah, supaya menambah-nambah cinta lawan Allah, supaya tambah-tambah banyak syukur karena kita tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam yang kita syukuri terus ditambah. Jangan sampai kita mendapatkan iman ini na'af, iman apa namanya aliyah, pemberian. Nah, dipinjami. Sesuatu yang apabila dipinjami akan diambil orang. Maka di akhir zaman ujian malaikat Jibril banyak yang orang mati kada beriman. Dicampur imannya dan ini tugas malaikat Jibril. Arba'ul iman. Mencabut iman seseorang. Ya, coba lihat banyaknya orang meremehkan agama. Ya, dapat adu agama Islam dengan agama non-Muslim. Nah, di hatinya menyatakan semua agama benar. Yalah, banyak apa ya? Akidah-akidah itu timbulan yang menyala. Allah maunya beribadah di tempat ibadah orang, baca maulid di gereja,
ada aja untuk sholat musola, ada aja untuk sholat masjid. Toleran, ya. Toleransi, kesan paling toleransi di kisahnya. Ya, Nabi sudah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Toleransi, kita saling menghormati. Silakan kita beribadah tempatnya, ya silakan. Kita pun juga ada tempat. Ya, cuma jangan saling mengganggu. Ya, ini saking toleransinya, toleransi kebobolan anaknya. Kebablasan, kelewatan. Ya, ini bahaya ya. Silakan. Kita dilarang mengganggu mereka, dilarang mengatakan kata bagus terhadap mereka. Ya, tapi di agama kita, akidah kita yang terbaik agama adalah agama kita. Allah menyatakan inna indallahil Islam. Ada hal kita harus menyamakan semua agama bersama. Berarti bertentangan dengan Quran. Ya, lalu akhirnya kita boleh kawin beda agama. Membolehkan kawin beda agama. Ya, berarti membiarkan mereka untuk selalu berzina. Kan makanya paling selamat sudah kita, alhamdulillah. Jadi jalur ibadah kita minim, ilmu minim benar. Nah, untuk diandalkan di padang masa itu apa? Kata kawan kita ibadah mengandalkan ibadah sudah sedikit, banyak ada ikhlasnya pun. Jujurlah, kita orang awam nih sudah sedikit ada ikhlas belum banyak. Ya, karena minim benar ilmu kita. Bahkan kayak perjalanan di mana jamaah rahmat, jamaah ini membawa rahmat. Ya, apalagi sebanyak ini orangnya jelas satu ada di antara mereka beberapa orang yang dipandang hatinya oleh Allah dan kita harap sapa mereka. Nanti fungsinya silaturahim, paling afdalnya silaturahim. Ya, supaya berjamaah, duduknya kita berada di majlis, baik majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir. Ya, nah bagaimana kita akan mengenal ini manfaatnya besar kalau kita ada majlisnya? Ya, majlis ini sudah paling selamat. Imam Ghazali sudah membicarakan 4 hal yang membuat kita itu bisa selamat. Ya, yang paling berat 3, 1 yang paling gampang. Yang paling gampang karena kita yang majlis ilmu. Belajar khusus kalau saya orang Mursyid di akhir zaman kali mencari. Andai kata ada juga kita ada sanggup berat. Coba Abang Guru Samukul dididik oleh guru beliau, Syekh Murabi beliau di dalam suluknya kayak apa? Urusan makan dikurangi banget. Kita jangan mengurangi puasa terawat. Iya kan? Porsi dididik oleh guru sidin, jangan di dalam suluknya cara makannya cuma 2 kali sehari. Itu pun makannya ditentukan oleh perguruan. Bisa makan sedikit sahur, setiap sedikit buka puasa. 1 gelas air segar bersahur, 1 gelas air segar buka. Itu ya. Urusan makan yang sanggup kita. Belum lagi zikirnya, belum lagi Qurannya, belum lagi tasbihnya. Ya kan mampu. Memang kita bukan jalannya. Karena ditulis oleh Allah sebagai orang yang jalan seperti itu. Ya, karena ulul yasaru limakhluqan. Seseorang akan dimudahkan sesuai apa yang Allah ciptakan. Memang ditakdirkan jadi wali mudah melakukan perihal wali. Dan kita dijadikan sebagai wali mudah melakukan perihal wali. Nah, banyak kesalahan dosa, banyak penyimpangan yang kita lakukan. Ya,
Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Kita nambahnya dosa, kiparat dosanya di mana? Majelis ilmu. Langkah kaki kita dari rumah kiri menjadi kiparat dosa. Langkah kaki kanan menjadi amal kebajikan. Satu langkah, satu kebajikan, 10 lipat ganda. Langkah kaki kiri menjadi kiparat dosa. Ya Allah, untuk kita. Ya, 2 waktu kita perhatikan di dalam 24 jam, 4 waktu otomatis kita perhatikan. Nah, 4 waktu kita perhatikan ini akan menembus kesalahan yang telah lewat. Ya Allah. Nah, pertama, usahakan sebelum subuh bangun untuk berzikir kepada Allah. Sebelum adzan minimal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihin nusyur. Minimal termasuk orang berzikir sudah sebelum subuh. Syukur-syukur kalau sembahyang 2 rakaat. Nah, syukur-syukur kalau sembahyang 2 rakaat. Ya, supaya kita banyak berbendahara di dalam negeri akhirat. Ya, yang kedua, subuh sampai isra waktu. Kita orang awam beribadah khusus di sejadah dan bikin macam-macam pada waktu 7 sampai isra. Ya, apalagi di rumah duduk mau bikin tilawah, ya sudah. Tasbihnya talafaz orang yang ma'ruf. Ya, apalagi banyak kegiatan, banyak usaha, cetak uyuh, pengantutan. Ya, jalan satu-satunya di majelis. Biar terguling tadi seharian, biar mendapat banyak usaha sudahnya ulang uyuhan sampai di sini umat biar paling khusus mendapatkan unggut-unggut padahal guling. Tapi dicatat oleh Allah orang berzikir juga. Subuh kayak itu juga. Karena keruyuhan, ya kan memaksakan bangun sebelum subuh. Ya, hanya salat sembahyang sudah mata meraihnya. Ya, majelis selalu rumah dengan benar. Tuntung doa bangun. Nah, tapi bagaimana Pak? Ditulis orang yang berzikir kepada Allah sampai waktu isya. Sembahyang sholat isya 2 rakaat. Pahalanya kan haji lawan umrah. Tamatan sempurna jannah. Habis isya hanya jalan usaha. Ya, amunnya pada sempat sembahyang duha jam 9 jam 10, usahakan sembahyang duha habis isya benar. Jangan parah, karena orang asal sembahyang duha itu tanda orang yang masuk surga. Sifatun min ummati ya bil jannah. Nah, kelompok Nabi umat itu sudah dipastikan masuk surga. Di antaranya orang yang selalu sembahyang sunat duha. Nah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Ya, nah ketiga menjelang maghrib. Nah, ini kan persiapannya. Maghrib di Masjid Muhajirin ada pengajian sebelum adzan siang sudah. Siangnya kita untuk mempersiapkan anak berangkat ke masjid itu dikir sudah namanya tikrul hal. Hal kita itu berzikir anggota badan. Kenapa? Di hati kita hendak mempersiapkan ibadah. Sampai ulama baca Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basit al-yadaini bil 'afiyah. Zikrul lisan. Ya, Masya Allah. Apa itu 3 macam ini sudah Allah malu membuat orang serta membuatkan hamba ini ke dalam api neraka. Menggunakan 3 waktu. Maghrib isya pulang kita sampai waktu isya. Kalau waktu yang lapang kita ada sibuk lagi ya. 2 waktu ini kan waktu yang paling lapang lawan kita. Mendua waktu ini kita mau menggunakan apa lagi nanti harap mati parah. Ini tujuan kita ini berdataan wajah-wajah orang mati berdataan.
waktunya napas bila yang masuk kan keluar lagi selesai, atau napas keluar ada masuk lagi selesai sudah. Umum makan udang. Asalnya mandi sholat dengan ini, berujuk sholat makan udang. Ayo, amas banyak, lapas udang. Baju hebat, lapas udang. Mati dia tenggelamnya dalam di mata benar. Nomor 20 juta misalnya ambil orang, cincin ambil orang, habis kalau bisa dapat. Dikafani dengan kata murah, kain kaci, masuk kendaraan, lagi kendaraan, selesai. Nah kita bawa di 3 randa mayat dari kendaraan. Biasanya masuk rumah, masuk kamar AC, guling nyaman, 3,5 meter kali berapa tempat kita. Dihidap ini sawali bangun karo malaikat penakir. Niatan ngomong sehat, terus duduk di majelis ngomong sehat. Yang itu tadi wasehat dalam besok nikah. Ayo waktu sehat gunakan sebelum datangnya sakit. Dan di saat sehat kita kawal istiqamah dalam beberapa majelis. Kita terus berhati dalam beberapa majelis. Di saat sakit kita kawal lagi, di saat sakit tetap ditulis saat kita berada di majelis. Saat sehat kita mau rutin baca Al-Quran, di saat sakit kita kenapa lagi baca Al-Quran? Kenapa? Aku lidah kita kenapa lagi baca Al-Quran satu. Di saat sakit walaupun beberapa tahun kita tidak bisa baca Al-Quran lagi, tetap ditulis orang baca Quran. Ini yang menjadi berapa banyak orang yang tidur di atas khilaf, tapi matinya dalam keadaan syahid menuntut ilmu. Kenapa? Karena di saat sehat dia gunakan untuk berada di tempat-tempat yang bermanfaat. Ya, karena memang kayaknya hadiran kita terngiang tuh ya di saat kita sakaratul maut. Ya, karena teringat di saat alam kubur. Ada percaya yang berdahulu. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang terkumpul di sini berdahulu. Ya, apa informasinya kabarnya mereka kalau tahu kita cuma sekedar mendoakan aja lagi. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa wasi' madkhalahu ya wa akrim nuzulahu. Itu jadi hidup hati kita kepada orang masuk Islam sudah meninggal. Dengan harapan kita meninggal pun nanti yang hidup berdoa pulang kita. Kamu saling tadi tidak. Sebagaimana kita berbuat, kita akan diperbuat orang bisa kita ada. Kepada kita rasa seterusnya. Kita menuju manzilah kita karena kita disirahi oleh anak kita. Bila kita tidak tahu menakul lalu kita, anak kita pun demikian. Ya, kita sering berhadiah dalam orang yang meninggal karena kita sering dihadiahi orang-orang kita. Tinggal kita adalah gunakan satu kali kita kesempatan tidak akan ada lagi kesempatan yang lain. Ya kan? Satu kali ya kesempatan di saat ini hidup. Ya kan? Penyesalan pada bakal bisa 2 kali. Ya, menggagal pertandingan akbar menjadi pertandingan akbar orang yang beriman akhir hayat. Latihannya nih saat kita masih sehat. Latihannya saat kita sehat. Ya, terserah kita ingin hendak menang nanti di akhir hayat atau kita kalah. Orang yang bertanding pertandingan sepak bola Indonesia supaya menang berlatih luar biasa. Setelah main bertanding belum tentu menang. Ternyata kalah juga. Ya, nonton akhirnya kalah. Pertama balapan menjaga nonton harus salatnya sholat subuh.
Ya lah, menang juara 3, menang Indonesia, seorang kalah pada suku. Tertipu kita, tertipu dalam hidup. Bahkan kadang-kadang ada benar-benar pada Indonesia menang puasa, kesungguhan dan puasa apa? Ya Allah. Nah ini ya mendengarkan kalam Allah, hadis Nabi, ilmu manfaat ya, paling bermanfaat sudah tidak itu sedikit kitab Imam Al-Ghazali, Masya Allah ya, tinggal kita aja lagi. Dan Allah berikan hidayah taufiknya, mudah Allah mudahkan hati kita terus berada pada majlis ya, mendengarkan hukum-hukum Allah, mendengarkan anjuran Nabi. Para sudah bulan haji, para sudah ibadah kurban, ayo langsung nambah duit, nambah lebihan, jangan kada berkorban. Memang berduit berlebihan, jangan kada berkorban. Waktu berkorban panjang 4 hari, hari ke-10, hari ke-11, 12, 13. Ya, kapan afdal, beda-bedanya afdal, karena yang nyata berkorban. Nah, dengan kata berkorban yang hari pertama mati jadi berkorban. Ya Allah, ini berkorban kita menangkap Rasulullah. Jadi siapa yang diwaskan rezekinya oleh Allah, tahu saja berkorban. Tapi Anda berkorban, silakan mati, pilih menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Ya, ayo masjid membuka peluang untuk berkorban. Masjid lain namanya kita para masjidnya, ayo mati. Ya, supaya kita masuk di dalam maklum minanas, berbagi-bagi kepada orang-orang yang menerima dan berhak menerimanya. Ya, kita halus suruh supaya orang semuanya gembira. Berapa banyak nanti gembira pada umat Islam? Ya, dengan banyaknya orang yang berkorban. Kayak di sini 25, ya Allah 1 kilo sekok puas. Masjid berkorban 2 kilo saling menerima, ya Allah beberapa orang ada. Sambil menerima kulitnya di hutan Hawaii. Tidak gembira dan orang menerima. Coba pun banyak menerima, ya Allah semangat. Ya, lain halnya orang yang banyak duit tapi utangnya banyak, utang makan. Ya, lu banyak boleh isi utang ya, tapi perumahan 50 rumah itu benar investasi kan lain lagi. Nah kita ujung-ujungnya dalam utang, ada kalau bayar duit ada sekian bayar utang lebihnya kan ada duit ada sekian bayar utang, tapi ada lagi lebihnya tabungan yang lain. Dan yang lebih ini nanti dihitung oleh Allah. Allah Maha tahu, Allah paham aja, Allah mengerti kita ada duit. Manusia dengan jaga alasan masih ada kepentingan lain ya. Tuhan tahu, pada kita itu pemalas. Tuhan tahu kita itu engker, pelit. Orang pelit tertutup pintu neraka. Al-bakhil aduhullah walau kana aliman. Pelit itu musuh Allah walaupun orang alim. Banyak waktu-waktu kadang-kadang tukang menyuruh pengorban seorang ada. Ya, panitia masjid mengumpulkan aja kita pengorban. Padahal panitia masjid sugi-sugi aja, pengorban ada. Nah iya aja panitia masjid. Ya, orang ada sekitar masjid, nak kaya-kaya, nak sugi-sugi, nak berduit-berduit, jangan ada pengorban. Namun menghadap bersama Rasulullah. Karena orang yang pada pengorban, duit ada, biaya ada, akal lebih, kadang pengorban Nabi angkat dekat kawan kita. Jangan dekati musalah kami tadi. Uyuhnya kita di majelis, uyuhnya kita mendengar pengajian, tapi kita memakai. Jujur ini udah berbagai sudah. Ya supaya apa ada pengorban, supaya nampak si A, nampak si A. Ya Allah mensa'ilillah bahwa mentakwa kulub orang yang menampak dan si A adalah orang yang hatinya betul-betul bertakwa. Mudah-mudahan Allah mudahkan
kita, Allah mudahkan lisan kita, Allah mudahkan hati kita untuk selalu berada di majelis-majelis yang selalu membuka keaiban dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah berikan hati yang berikan hati kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan dapat kita berkorban, mengorbankan harta kita di jalan Allah. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf sekali lagi tak bermaaf halal dan ridho. Sedikit lagi lah rencana sebelum adalah ziarah apa-apa Wali Songo dan Palembang belum tunda tanggal 24 Juni sekaligus menghadiri acara haul Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Sik. Ya, sekalian menghadiri haul. Jadi tanggal 24 seminggu setelah hari raya. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.